sih yang membuat peran kalian di sinetron ini berbeda dengan peran-peran kalian lainnya di sinetron sebelumnya? Oke, mau aku dulu? Kalau aku gampang sih, aku belum pernah menjadi CEO. Maksudnya di BHSI pernah menjadi CEO, cuma pada dasarnya aku bukan CEO. Terus sinetronku yang selanjutnya juga Melukis Senja, karakterku masih anak remaja, anak muda. Belum ada CEO-nya, bukan orang Iya. dewasa. Terus dan ini sinetron ketiga. Sebenarnya ada masuk Tajwid, cuma hanya sebagai bintang tamu di sana. Terus masuk ke judul ini, baru aku menjadi CEO. Jadi bener-bener beda banget dan hal baru buat aku jatuhnya. Iya. Oke, sebelum ke Zoe, mungkin aku mau nanya dulu, nambah nanya. Ini kan Nio kan sebagai CEO. Nah, artinya kayak kostumnya juga sangat perlu yang sangat berbeda juga. Nah, itu apa aja nih yang buat Nio tambahan-tambahannya supaya terlihat seperti CEO? Oke, tentunya semua serba rapi, apalagi aku juga CEO-nya pun CEO perusahaan fashion. Fashion ya. Jadi dari pakaiannya rapi, dari aku selalu sehari-hari pakai jas. Terus jasnya pun bukan jas yang biasa, tapi dalamnya ada vestnya juga. Dan itu pun Cinemark membuatkan khusus. Ya, mereka ngukur badan aku, bahkan sampai di jasnya di dalamnya itu ada nama aku sendiri tercantum. Wih. Jadi mereka benar-benar buat untuk ukuran badan aku biar fit. Nah, terus juga mungkin hal-hal yang sangat penting seperti rambut. Kalau dulu zamannya aku BSI berantakan panjang. Terus zaman aku melukis senja apalagi lebih menjadi diriku sendiri, anak muda, serba berantakan. Nah, terus ke rambut harus stylish. Ini harus dewasa ya. Ya, stylish. Itu kan apa namanya? Bahasa tubuh. Iya. Itu kalau dari pakaian-pakaian. Penampilan terus pakai jam selalu jam tangan dan kendaraan sehari-hari itu sangat ngaruh. Iya. Ya itu Itu sih. cukup. Ya, Oke. Jadi sangat detail ya berarti ya. Supaya sangat terlihat detail. seperti. Dan terima kasih kepada Pak Syarat juga, kepada sutradara, dia selalu memperhatikan kayak oh ini ada rambutnya sedikit terbang-terbang nih kayak Oh. seperti Oh, dirapiin oke. lagi, kasih waktu buat ngerapiin kayak gitu. Dia Oke, sangat oke. perhatikan. Iya, detail banget berarti. Yes. Oke. Kalau Zoe gimana? Pasti beda banget sama Mbak Nana. Beda banget. Pertama dari judul aja Kehadiran Seorang Istri. Karena Nana ini seorang istri dan ibu. Beda banget. Dan juga karakter-karakter aku sebelumnya. Aku selalu memerankan jadi anak SMA ya. Selalu jadi Iya. anak sekolahan, anak kuliah. Kalau ini kan full kerja. Walaupun umurnya juga masih muda ya. Tapi di sini lebih menunjukkan kerja keras. Jadi tulang punggung keluarga itu seperti apa. Di sini kan Kinara juga kerja di perusahaannya Nio yang perusahaan fashion juga kan. Nah, itu juga sampai diperhatikan juga kan penampilannya Kinara. Ceritain yang sampai dari take. Kamu adegannya awal udah syuting episode 1 mau lanjut episode 2 dari take singkat pakaian episode 2. Jadi sebenarnya walaupun keluarga Kinara ini sangat sederhana, tapi kita bisa lihat dengan kontras banget itu perubahan Kinara saat udah kerja di kantornya Dava, penampilannya juga sangat modis. Kayak contoh apa yang aku pakai sekarang gitu, pakai dress, nggak yang karena kan highlight lagi Kinara ini seorang desainer ya, jadi ya yang kita lihat pasti kerja di kantor ya udah pakai jas gitu, Pak, atau nggak pakai rok gitu kan, enggak. Kinara di sini malah lebih fresh, lebih modis gitu. Itu sih yang aku senengin, aku mah senang banget dengan pakaian-pakaian setiap hari, warna-warna yang cerah. Oke. Jadi ternyata lebih modis aja ya, karena kan desainer ya, disesuaikan juga ya. BHSI sebelumnya sangat panjang, episodenya maksudnya. Nah, target kalian seperti apa nih di sinetron ini? Pertanyaannya buat Mas Indra. Satu kopi pangeran buat Mas Indra ini. Kopi pangeran tetap ya. Tetap dong di depan. Silakan. Target kita Target kita lebih ke panjang secukupnya. dan kita serahin aja semuanya. Ya. Gak, maksudnya maksudnya gini, kita kan
di sini sebagai pemeran utamanya. Jadi kita yang jatuhnya apa ya? Kita yang memegang kemudi ya, bisa dibilang Iya. ya. Bahasa. Iya, iya, iya. Kita yang memegang kemudi sebuah kapal di mana banyak banget kita bawa penumpang tuh. Ada kru-kru ya kan, ada ya kru banyak banget gitu. Jadi banyak yang bergantung sama kita. Jadi kalau kita let's say contoh kalau kita sebutnya 50 episode gitu. Mungkin bagi kita cukup, tapi bagi mereka takutnya nggak cukup. Terus kalau kita bilang let's say 700 episode atau mau 1000 episode atau mau 5000 episode, mungkin nggak semua orang mau 5000 episode. Mungkin ada juga yang beberapa pihak atau orang-orang yang mau kayak jangan terlalu panjang tapi biar kita bisa next project Yes. gitu, seperti Apalagi kita di sini juga membawa para pemain senior yang sudah lama sekali nggak tayang di SCTV. Betul. Yang kedua kita dan juga kedua orang tua aku yang udah lama banget nggak main di SCTV, jadi we really want to represent them supaya bisa diapresiasi juga sama penonton, supaya bisa disenengin juga. Jadi ya kita serahin aja semuanya sama yang di atas dan kita lakuin yang terbaik aja buat semuanya. Dan ya rezeki kita secukupnya aja, secukupnya buat semuanya. Oke. Jawabannya sangat ini banget ya. Oh iya Cuma ini memicu pertanyaan lagi. Tapi sebagai pemeran utama dengan banyak yang tadi kalian harapkan itu, jadi beban tersendiri atau enggak sih sebenarnya kalau jadi pemeran utama dalam sebuah judul sinetron? Atau justru sebagai tantangan tersendiri? Sebenarnya kalau beban ya pasti sudah ada ya. Sebenarnya bukan beban, kita tanggung jawab ya. Kayak kita tanggung jawab. Tanggung jawab Dikasih kesempatan oleh pihak stasiun SCTV dan juga Cinemark. Jadi kita harus memberikan yang terbaik juga. Tapi kalau kita bilang beban ya, kita juga nggak boleh bilang itu beban karena balik lagi kita kerja kita harus bahagia, itu yang utama. Ya, gimana caranya semangat kita juga bisa berbagilah semangat kita ke kru-kru dan juga pemain lain. Dan balik lagi ke jawaban aku yang sebelumnya, kita di sini yang bisa dibilang pegang kemudinya. Jadi kalau kita yang sebagai kaptennya udah merasa jenuh, bosan, terus sudah nggak mau lanjut, nggak ada motivasi, mungkin penumpang yang di belakang juga akan ikut seperti kita. Jadi kalau kita bisa menunjukkan kita semangat, pasti yang di belakang juga bakalan semangat. Ya. Diplomatis banget. Diplomatis sekali, Antonio. Belajar public relation. Oke, 1645. Pasti dong. Pasti. Jangan lupa untuk saksikan sinetron terbaru di SCTV yang berjudul Dia yang kau pilih setiap hari jam 16.45 waktu Indonesia bagian Barat hanya di SCTV. Satu untuk semua.